Halo guys, ketemu lagi ya. Mystery is here. Gimana kabarnya? I hope you all good ya. Anyway, kelas kata yang terpenting setelah noun untuk dibahas adalah verb. Kalau dengar dan lihat kata house, apakah kata house termasuk verb atau noun ya? Ingatkah dengan video hierarki bahasa Newstari? Nah, verb ada di tataran apakah? Yap, verb ada di tataran word atau kata. Again, we're going to recall. Still remember with my video of apa itu part of speech? Masih ingat nggak apa yang dimaksud verb? What is verb? Apa sih verb itu? According to Cambridge Advanced Learners Dictionary, verb is a word or phrase that describe an action, condition, or experience. Verb adalah kata atau kumpulan kata yang mendeskripsikan tindakan, kondisi, atau pengalaman. Then, how many types of verb are there? Lalu ada berapa jeniskah verb itu? Ada dua ya guys. Yang pertama, main verb atau sama dengan verba induk atau verba utama. Kedua, auxiliary verb atau helping verb atau verba bantu. Main verb sendiri terdiri dari dua bentuk. Satu, action verb, verba tindakan, verba yang berupa tindakan. Contohnya, run, lari, dan keep, menjaga atau menyimpan. Bentuk main verb kedua ialah state verb, verb berupa keadaan. Contohnya, think, berpikir, dan like, suka, menyukai. Let's go back to auxiliary verb or helping verb atau verba bantu. Oke, verba bantu ini memiliki dua bentuk. Yang pertama, primary auxiliary verb atau verba bantu utama berupa be, bentuknya bisa is, am, are, was, were, has been, have been, atau had been. Kemudian do, bentuknya bisa do atau does, dan have bentuknya bisa has, have, dan had. Bentuk kedua dari verba bantunya ialah model auxiliary verb atau verba bantu berupa model, berupa may, might, mungkin, will, would, akan, can, could, dapat, ought to, must, have to, harus, dan used to. Do you know guys? Oke, teman-teman pada tahu nggak sih beberapa hal dasar yang perlu diketahui tentang verb? Satu, when you use a verb, you choose between present, past, future, and active or passive voice. Saat menggunakan verb, teman-teman milih mau gunain tenses atau kala bentuk present kini, past kemarin, future besok, dan kalimat aktif atau pasif. Contohnya nih, now you are studying English. Sekarang kamu sedang mempelajari bahasa Inggris. Kalimat itu terdiri dari subjek you, kemudian verbanya adalah action verb are studying, kemudian objeknya English. Verbanya itu terdiri dari dua tipe teman-teman. Oke, seperti yang sudah kita pelajari tadi, studying adalah main verb, verba induk, kemudian are adalah verba bantu. Oke, kalimat tersebut menggunakan tenses bentuk present atau kini ditandai dengan verba bantu are plus verba induk studying yang artinya sedang belajar dan keterangan waktu now. Oke, kemudian keterangan tambahannya lagi adalah kalimatnya bentuk kalimat aktif ditandai dengan subjek you, kemudian verba action, dan diikuti dengan objek ya, objeknya English. 2. When you use a verb, you express different type of meaning between present, past, or future, unreal meaning, possibility, or obligation. Saat menggunakan verba, teman-teman mengekspresikan berbagai jenis makna atau arti, antara lain makna present, kini, past kemarin, atau future besok, kemudian bisa juga unreal meaning, bukan makna sebenarnya atau sesungguhnya, kemudian possibility, kemungkinan, atau obligation, kewajiban. Contohnya, we would go to Mars in 2020. Kita akan pergi ke planet Mars di tahun 2020. Kalimat ini mengandung subjek we, kemudian verbanya would go, kemudian to Mars keterangan tempat, in 2020 keterangan waktu. Oke, verba induknya adalah go, kemudian verba bantunya adalah would. Kemudian maknanya adalah menggunakan unreal meaning, bukan makna sesungguhnya, ditandai dengan verba would go. Akan pergi, tapi akan perginya udah kejadian kemarin gitu. Jadi hanya sebatas imajinasi atau angan-angan saja. 3. When you use a verb, you either use regular or irregular form. Ketika menggunakan verba, teman-teman menggunakan bentuk baik bentuk regular maupun irregular. Contohnya, you made good sentences. Kamu membuat kalimat-kalimat bagus. Kalimat tersebut terdiri dari subjek you, kemudian verba
made, kemudian verbanya kan bentuk verba ini ya, berupa action. Oke, berarti diikuti dengan object good sentences. Oke, kemudian verbanya terdiri dari berapa jenis nih? Kan tadi udah bahas ya, verbanya ada verba bantu sama verba induk. Oke, kalau yang itu hanya terdiri dari main verb. Oke, jadi hanya made saja. Kemudian made ini berasal dari verba pertama make gitu ya. Kemudian karena terjadinya kemarin berarti bentuk keduanya adalah made gitu, bentuk irregular. 4. When you use a verb, you either use finite or non-finite form. Udah pernah dengar belum istilah finite? Iya, oke. Jadi ketika menggunakan verba, teman-teman nih bisa menggunakan bentuk verba finite atau pasti maupun verba non-finite atau tidak pasti. Kayak apa? Kita lihat contohnya. Contoh yang pertama, the museum houses the biggest collection of toys in the world. Museum itu merumahkan koleksi mainan-mainan terbesar di dunia. Kalimat ini memiliki subjek the museum, jumlahnya 1, kemudian verba action houses, kemudian diikuti dengan objek the biggest collection of toys, kemudian ada keterangan tempat in the world. Oke, kalimat ini menggunakan verba houses yang berbentuk verba finite atau pasti, ditandai dengan imbuhan s setelah verba house. Karena subjeknya the museum berjumlah tunggal, sehingga verbanya juga harus tunggal, ditambahin s gitu teman-teman. Contoh kedua, it will be difficult to house all the refugees. Akan susah untuk merumahkan semua pengungsi itu. Kalimat ini menggunakan verba infinitive to house. Oke, to house terdiri dari kata to plus verb 1 house gitu ya. Jadi bentuk verbanya non-finite karena verbanya berupa verba dasar, verba 1. Well, so far during this video ada berapa hal yang udah kita pelajari guys. Oke, 1 tentang pengertian dari verb atau definisi dari verb. 2 tentang jenisnya verb. Kemudian ketiga tentang fundamentalnya verb. Yang terakhir apa? Oke, yang terakhir kita mau bahas tentang how to form verb. Gimana nih verba itu dibentuk? Imbuhan berikut merupakan imbuhan yang paling sering digunakan. Verb yang pertama dibentuk dengan menambahkan prefix atau awalan di depan katanya. Prefixnya adalah re. Oke, dari build menjadi rebuild. Dis dari connect menjadi disconnect. Kemudian over dari do menjadi overdo. Un dari pack menjadi unpack. Miss from lead becoming mislead. Out dari perform becoming outperform. Be from friend becoming befriend. Co from axis becoming coexist. D from value becoming devalue. For from close becoming foreclose. Inter from act becoming interact. Pre from judge becoming prejudge. Kemudian sub from contract becoming subcontract. Kemudian trans from form becoming transform. And under from develop becoming underdevelop. Oke, contoh kata-kata lainnya bisa dicari di kamus. Kedua, ditambahkan suffix atau akhiran. Akhirannya sebagai berikut. Ice atau ice. Oke, dari public menjadi publicize. Kemudian en dari deaf menjadi deafen. Ify dari simple becoming simplify, dan eight dari general becoming generate. Oke, guys, kita udah belajar apa aja nih tentang verb. Let's recap. Yang pertama tentang verb definition atau definisi verb. Kedua, type of verb, jenis verb. 3. Fundamental of verb, hal-hal yang perlu diketahui tentang verb. Dan terakhir, how to form, gimana cara membentuk verbanya. Alright, it's all right about verb. Then, ada pertanyaan nggak nih? Atau komentar? Yuk share di kolom komentar yuk. Okay, see you around with Miss Tari then.